Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, ini banner kita untuk alamat dan nomor HP atau WA sudah kita cantumkan. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, sekarang kita lanjutkan pada fokus apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi tips ya di dalam beternak kambing, terutama yang kami lihat di sekitar wilayah kami maupun terutama yang ada di kandang kita sendiri ini di peternakan kambing Barokah Mandiri, bahwa ada beberapa faktor, beberapa penyebab kurang berhasilnya, bahkan cenderung gagal ya ternak kambing. Ini banyak sekali dialami oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berusaha untuk melakukan usaha ternak kambing, baik dalam bidang breeding maupun dalam bidang fattening maupun yang lainnya. Ini ada kecenderungan ya, ada kecenderungan tidak berkembang atau sulit untuk mengalami perkembangan, bahkan ada kecenderungan ya, ada kecenderungan mengalami kegagalan. Nah, dari pengamatan kami dan pengalaman yang kami lakukan itu, bahwa faktor penyebab dari kegagalan atau kurang berhasilnya ternak kambing itu yang pertama ya, ini yang pertama, karena banyak sekali penyebabnya. Ini akan kita coba kita kupas satu dulu, penyebab yang pertama dulu, yaitu dalam hal ketersediaan pakan ternak kambing kita. Jadi penyebab pertama kegagalan atau kurang berhasilnya kita berternak itu ada pada ketersediaan pakan untuk ternak kambing kita. Apalagi kalau jumlah ternak kambing kita itu sudah cukup banyak. Nah, kalau tidak kita kuasai dengan baik untuk pakan kambing kita itu, maka ini menjadi problem yang sangat berat bagi peternak. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, penyebab yang pertama ini, ketersediaan pakan ini harus menjadi prioritas bagi sahabat-sahabat yang ingin melakukan
usaha di dalam beternak kambing ini. Jadi harus benar-benar dikuasai dulu tentang manajemen pakan ini, karena dari pengamatan kami dan dari pengalaman pribadi kami sendiri, ketersediaan, ketercukupan dan keberlangsungan pakan kambing kita ini sangat menentukan akan keberlangsungan ternak kambing kita. Karena kalau ketersediaan pakan ini tidak bisa kontinu, tidak bisa ajak, maka itu menjadi problem bagi kita. Maka selesaikan dulu masalah pakan kita ini sebelum ke yang lain-lain. Jangan sampai ternak kita mengalami kendala. Problem manajemen pakan untuk kambing kita itu akan lebih bertambah lagi, akan lebih sulit lagi ketika di daerah kita itu memasuki musim kemarau atau musim kering ya, seperti saat ini. Ini menjadi problem tambahan ya tentunya bagi kita seorang peternak. Jadi umumnya di daerah kami itu kalau memasuki musim kemarau atau musim kering seperti saat ini, tanaman HPT kita itu juga mengalami penurunan produksi, sehingga tidak atau kurang bisa mencukupi kebutuhan akan ternak kita. Sehingga walaupun sudah kita sediakan lahan secara khusus ya untuk kebutuhan ternak kita, tapi ketika musim kemarau seperti ini, musim kering seperti ini, pakan untuk ternak kambing kita juga kurang ya. Ini karena tanamannya cenderung ke kering dan menguning seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ini tadi malam turun hujan, yang mudah-mudahan bisa tertolong lah tanaman kita ini. Nah, jadi untuk kebutuhan pakan ini harus benar-benar sahabat-sahabat kuasai ya, karena kalau tidak maka kita bisa akan mengalami kerugian ya, kerugian dalam hal beternak. Perlu sahabat ketahui bahwa manajemen pakan untuk ternak kita itu tidak hanya HPT ini saja ya guys ya. HPT ini sudah cukup ya, tentunya kalau jumlahnya sudah cukup banyak. Jadi untuk kebutuhan ternak kambing kita ini kalau di tempat kami tidak hanya mengandalkan dari hijauan ini saja, tapi juga dengan bentuk pakan yang lain, agar keberlangsungan ternak kita itu bisa terus walaupun kita berada di saat musim kemarau atau musim kering seperti ini. Ini nanti akan kita tunjukkan kebutuhan pakan ternak kambing kita. Kalau hanya mengandalkan HPT saja, hijauan pakan ternak yang sebagian itu kita tanami rumput tekcong ya, dan odot serta sedikit sekali legum, itu belum cukup ya guys, belum cukup. Maka harus perlu ditambah dengan pakan yang lain ya. Nah, pakan yang lain itu yang tentunya mencukupi kebutuhan ternak kita, terutama untuk serat kasar itu kita tambah dengan apa namanya, kita tambah dengan pongkol pohung, kemudian ada kulit kopi, kemudian ada tumpi jagung. Nah, itu tambahan-tambahan untuk memenuhi kebutuhan serat kasar. Kemudian untuk kebutuhan protein kasar kita masih tambah dengan ini, misalnya ini yang tercacar ini, bungkil sawit, kemudian bungkil kopra, kemudian ada CCGF, ada BKK seperti ini. Ini stoknya sudah menipis guys, tinggal 3 karung ini untuk protein kasar. Nah, sehingga tidak hanya hijauan saja, tapi juga harus ditambah dengan protein kasar. Kemudian juga kita tambahkan mineral, garam, kemudian mineral yang lain, tetes tebu, E4 dan sebagainya. Nah, sehingga kebutuhan pakan kambing kita itu memenuhi
syarat-syarat lah untuk kecukupan kecukupan nutrisi untuk kambing kita. Nah, sehingga ada serat kasar, ada karbohidratnya, ada mineralnya. Nah, sehingga kalau di mix itu, nah seperti ini makanya ini sudah kita campur seperti ini. Nah, ini untuk pakan kering kita ini ya. Nah, karena seperti yang kita sampaikan tadi, tidak cukup hanya mengandalkan HPT saja, harus ada unsur yang lain. Nah, untuk kebutuhan karbohidrat kita masih menambah dengan ini ya guys ya, jagung giling, kemudian kita tambahkan dengan bekatul, kemudian juga ada polar ya, polar. Kemudian untuk mineralnya kita pakai garam, kemudian pakai ultra mineral, ditambahkan EM4, tetes tebu. Nah ini contoh kita stok pakan kita yang berupa kering ya guys ya. Ini kolam ini kita isi dengan stok pakan kering yang sudah kita buat sendiri. Ini ya seperti ini. Ini guys, ulasan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau kita ulang kembali, keberhasilan ternak kambing kita, atau yang kita kalau kita balik ya, kerugian bahkan kecenderungan kegagalan kita dalam beternak kambing itu, faktor yang pertama, penyebab yang pertama adalah dari manajemen pakan. Jadi ketersediaan pakan untuk ternak kambing kita itu harus benar-benar kita perhitungkan, kita rencanakan dengan baik, sehingga pakan kita itu benar-benar mencukupi akan nutrisi untuk kebutuhan kambing kita, sehingga ada unsur serat kasarnya, ada karbohidratnya, ada mineralnya, dan sebagainya, sehingga kambing kita bisa berkembang dengan baik. Tidak hanya pada saat musim penghujan saja, tapi juga pada saat musim kemarau seperti ini yang sudah kita tunjukkan tadi, juga harus kita perhitungkan, harus kita perhatikan, sehingga ketika kita memasuki musim kemarau, kita sudah siap ya dengan antisipasinya. Ya, ini guys, liputan kita mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami akhiri, bila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar serta video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian liputan dari Bu Lora, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Bu Lora. Terima kasih.